Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Amri dari kelas 11 MIA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai biografi dan inti ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai biografi, inti ajaran tasawuf, serta karya-karya Imam Al-Ghazali. Yang pertama yaitu biografi, perjalanan dan riwayat hidup Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Al-Naisaburi. Lahir pada tahun 450 Hijriah di kota Tus, kota kedua setelah Naisaburi yang ada di Khurasan. Setelah sepeninggalan ayahnya, Al-Ghazali dan saudaranya yang bernama Ahmad dirawat oleh seorang sufi yang merupakan teman ayahnya. Seorang sufi tersebut memasukkan mereka berdua ke sebuah madrasah di kota Tus. Di sanalah Imam Al-Ghazali mulai mempelajari fikih Syafi'i, kalam Asy'ari, dan sejarah para wali. Ketika berusia 20 tahun, Imam Al-Ghazali pergi ke Jurjan untuk mempelajari ilmu pada Imam Abu Nasr dan menulis kitab Al-Taliqat. Pulangnya, ia mendapat pengalaman buruk, yaitu catatannya dirampok oleh orang yang tidak dikenal. Pengalaman tersebut membuatnya khawatir ilmunya akan hilang. Setelah sekian lama ia merenung dan berpikir, akhirnya ia kembali melanjutkan pengembaraan studinya ke kota Nisabur. Di kota Nisabur inilah beliau mengembangkan bakat menulisnya sehingga diberi gelar Bar al-Mughriq oleh gurunya yang bernama Imam Harmain. Pada tahun 484 Hijriah, beliau diangkat menjadi guru dan rektor Universitas Nizamiyah di Baghdad. Pengaruh filsafat di dalam diri beliau yang sangat kental sehingga ia menyusun buku yang berisi mengenai kritik terhadap filsafat. Walaupun demikian, beliau tetap mengambil sisi positif filsafat yang dinilainya ada sisi kebenarannya. Kedudukan jabatannya yang tinggi tidak membuatnya congkak dan cinta dunia. Bahkan, beberapa hari ia sempat kembali ke Tus untuk mendirikan Zawiyah Sufiyah, di mana ini merupakan tempat beliau membimbing para salik untuk belajar ilmu tasawuf. Pada tahun 489 Hijriah, beliau pergi ke kota Damaskus, kemudian menziarahi Baitul Maqdis untuk beberapa lama, dan kemudian kembali ke Damaskus untuk beriktikaf di menara barat Masjid Jami' Damaskus selama 10 tahun. Beliau menghabiskan waktunya untuk mempelajari hadis dan berkumpul dengan ahlinya. Beliau meninggal menjelang pagi hari pada hari Senin tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah dan dikuburkan di pekuburan At-Tabaraitus. Kemudian yang kedua yaitu inti ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali dalam menjadi seorang sufi. Inti ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali. Sebelum menempuh jalur sufi, beliau telah melewati pengembaraan studinya di berbagai bidang keilmuan seperti ilmu fikih, ilmu filsafat, ilmu kalam, dan ilmu tasawuf. Menurutnya, para sufi inilah yang menempuh jalan yang benar karena memadukan antara ilmu dan amal, tulus dalam mencapai tujuan, serta mengalami ketentraman karena mendapat pencerahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga mengatakan bahwa ilmu para sufi dapat mematahkan hambatan-hambatan jiwa serta membersihkan moral-moral yang buruk dan tercela. Dalam Ihya juga, Imam Al-Ghazali menyebutkan 8 makom sufi, yaitu taubat, sabar, syukur, berharap, takut, zuhud, tawakal, dan cinta. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah karya-karya Imam Al-Ghazali yang berupa kitab. Imam Al-Ghazali menulis tidak kurang 457 kitab. Berikut ini adalah sebagian kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Di antaranya adalah Ihya Ulumuddin, Mukasyafah Al-Qulub, Mizan Al-Amal, Kimia As-Sa'adah, Mishkat Al-Anwar, Minhaj Al-Abidin, Bidayah Al-Hidayah, Al-Ulum Al-Laduniyah, Risalah Al-Qudsiyah, Jawahir Al-Quran, Tahafutul Falasifah, Al-Munqizu min Az-Zolal. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai biografi, inti ajaran tasawuf, serta karya-karya Imam Al-Ghazali. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.